Jangan terkesan dengan lautan. Lautan tidak akan bisa membahayakan tanpa dikehendaki oleh Allah. Lihatlah ikan-ikan di laut itu bertahun-tahun ada di laut, enggak apa-apa tuh. Lihatlah kapal-kapal di laut bertahun-tahun di laut, enggak apa-apa tuh. Maka jangan terkesan dengan lautan, jangan terkesan dengan Fir'aun, jangan terkesan dengan keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku, sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini iman yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Kita mau belajar begitu kalau menghadapi masalah itu. Masalah ini semua yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah. Maka jangan terkesan dengan masalah-masalah. Hadapkan hati kepada Allah. Iman yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau dikepung oleh tentara-tentara Quraisy di Gua Thaur. La tahzan innallaha ma'ana. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Ini iman kepada Allah, iman kepada negeri akhirat, iman kepada negeri akhirat. Bagaimana seorang sahabat sedang makan kurma di satu pertempuran bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, siapa yang mati syahid dalam pertempuran ini masuk surga. Maka sahabat tadi berhenti makan. Aduh, kalau saya ini harus menunggu habisnya kurma ini untuk masuk surga, kesuwen, terlalu lama ini. Langsung kurmanya dibuang, melaju ke depan, bertempur sampai mati. Ini imannya sahabat kepada akhirat itu begitu. Terlalu lama kalau saya harus makan kurma ini sampai habis. Sekarang saja cepat syahid ke surga. Untuk apa nunggu lama-lama? Ini imannya para sahabat kepada negeri akhirat. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat ini punya perdagangan, punya bisnis. Setelah beliau ke masjid, tiba-tiba ada pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa bisnis semacam ini, perdagangan semacam ini haram. Langsung dia pulang kepada rumahnya, bilang sama istrinya, sebetulnya perdagangan kita ini telah mendatangkan banyak laba, mendatangkan banyak keuntungan, tetapi taat kepada Rasulullah lebih menguntungkan. Tinggalkan perdagangan kita ini demi untuk ikut tertibnya Rasulullah SAW. Nah, ini imannya para sahabat kepada Nabi itu kayak begitu. Memang ini menguntungkan, tapi taat kepada Rasulullah lebih lagi menguntungkan. Ini iman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana imannya sahabat kepada negeri akhirat. Seorang sahabat keluar di jalan Allah, udah lama berbulan-bulan tidak pulang. Akhirnya pulang, sampai ke rumah wudu,
Setelah wudhu mulai sholat tahajud, baca Quran begitu nikmatnya sampai subuh. Istrinya marah-marah, kamu keluar lama-lama, pulang sholat semalam suntuk, apakah saya ini tidak punya hak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya kamu punya hak, seumpama saya ingat. Lah saya ini nggak ingat, masa salah saya? Kenapa nggak ingat? Saya tadi malam itu baca Quran, cerita mengenai keadaan surga, cerita mengenai keadaan akhirat. Saya terkesan sampai nggak ingat sampai subuh. Sekarang ngaku iman kita kuat itu, sudah pernah belum sholat sampai subuh? Sholat sampai subuh karena merenungi akhirat, terawih sampai subuh nggak terasa. Pernah begitu? Sudah pernah? Ada di sini terawih 30 juz, tapi dengan memaksa. Kosel. Kalau sahabat itu tidak memaksa, memang lupa. Sholat itu sampai pagi lupa. Bahkan ada sebagian sahabat itu sholat, berdiri, baca Quran, sampai lupa, adzan subuh belum rukuk, berdiri aja. Apa enggak kemeng itu kakinya? Ini bukan karena minum pil kita, bukan. Karena imannya ini memang telah merubah perasaannya. Bagaimana imannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik itu asalnya nggak suka labu. Labu itu loh, labu tahu? Waluh. Tetapi ketika beliau melihat Rasulullah kok makan labu, langsung makanan yang paling disukai labu. Iman itu telah merubah lidahnya Anas bin Malik itu. Lidahnya itu berubah. Yang tadinya nggak senang jadi senang. Karena apa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah kita ini mau belajar iman tuh sampai begitu loh. Iman tuh merubah lidah, iman merubah hati, iman merubah mata. Para sahabat itu duduk zikrullah semalam-malam suntuk. Kok nggak ngantuk ya? Iman telah merubah mata. Imannya telah merubah mata. Lalu begitu habis subuh tidak bangkong. Habis subuh itu doa menangis-nangis sampai basah kuyup bajunya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Dan masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi kita tidak tahu semalekan. Dalam urusan iman ini ibaratnya kita ini orang kampung buta huruf, dikasih cerita mengenai tingkatan-tingkatan universitas, kita ini nggak ngerti. Dikasih cerita tingkatan-tingkatan tentara, ini kopral, ini mayor, ini nggak ngerti ku opo, bung sopo gue. Karena kita ini orang petani, desa, kampungan, buta huruf. Lah begitu juga semalekan. Urusan iman kita ini kampungan buta huruf itu, nggak ngerti kita ini, perasaannya wis winter ijen. Karo kon 4 bulan. Iman saya ini sudah tinggi. Tandanya tinggi, bayan langsung tidur. Berarti sudah tinggi betul. Ngantuknya, bukan imannya yang tinggi, ngantuknya yang tinggi. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kita renungi. Nah untuk meningkatkan iman ini apa yang harus kita buat? Ini Ramadan semulaikan. Yang kita buat pertama kali doa sebanyak-banyaknya. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya.
Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang sempurna, imanan la yartad, iman yang tidak ada murtad, mantep mancep sampai mati, imanan laisa ba'dahul kufru abada, iman yang tidak akan ada kufur selama-lamanya. Ini yang kita minta, hari-hari minta itu. Kita ini banyak minta supaya anak soleh, bagus, itu termasuk diperintahkan oleh Allah juga. Minta rizkinya barokah, bagus. Minta ini, minta ini, minta ini, minta jodoh. Nah, tiap hari itu ada aja orang minta doa supaya minta jodoh, mudah jodoh. Nah, minta supaya sehat, ya bagus, tidak salah. Kita ini minta kepada Allah sampai perkara-perkara yang kecil pun tidak salah, karena perkara yang kecil itu pun kalau Allah tidak berikan juga nggak akan bisa kita ini. Perkara yang paling kecil, setetes air pun kalau Allah tidak mudahkan juga nggak akan bisa. Maka doa minta air, doa minta makan, doa minta minum, bagus, boleh aja. Tetapi doa yang terpenting, doa minta iman yang sempurna. Insyaallah malaikat. Karena kalau orang itu imannya meningkat, amalannya itu nilainya jadi meningkat. 2 rakaat dari orang ahlul yakin lebih baik daripada sholatnya orang seluruh dunia sampai kiamat yang tidak punya yakin seperti itu. Ya, orang itu nilainya amalannya itu yakinnya itu. Kalau orang itu yakinnya kuat, amalnya dikit gitu aja nilainya sudah sangat tinggi. Tapi kalau imannya lemah, nilainya amalan jadi berkurang.